Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah program yang insya Allah bermanfaat, yaitu live interaktif muamalah kontemporer. Tentunya bersama Ustadz kita, yaitu Ustazuna Dr. Erwandi Tarmizi, MA Hafizahullah, yang alhamdulillah beliau telah terhubung dengan kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tentunya kami berdoa semoga Ustadz selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Dan tentunya kita juga doakan untuk seluruh guru-guru kita dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pada pagi hari ini kami informasikan kepada seluruh pemirsa, bagi yang ingin telepon kita ataupun WA itu bisa ke nomor 0811-755-0606. Sekali lagi bagi yang ingin telepon ataupun WA itu bisa ke nomor 0811-755-0606. Dan teruntuk saudara-saudara kita yang ingin bertanya tentang waris, itu kami sangat mengharapkan untuk via telepon agar informasi yang kami dapatkan dari pertanyaan itu lebih lengkap dan lebih detail. Baik, izin Ustadz, kita akan masuk ke pertanyaan pertama pada pagi hari ini. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah boleh zakat mal apabila haulnya jatuh pada tanggal 10 Rabiul Awal, tapi kita bagikan ke fakir miskin sekitar seminggu sesudah haul, tapi dihitung zakatnya tetap di tanggal 10, cuma pembagian zakatnya saja berbeda tanggal karena ada uzur. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Melambatkan zakat walau satu hari adalah sebuah dosa yang besar, kecuali ada uzur syar'i. Jadi dia mengatakan ada uzurnya apa? Ya. Kalau uzur seperti umpamanya barang dagangannya banyak, dia perlu cek satu persatu kondisi sekarang, mungkin butuh waktu 1-2 hari. Setelah dapat angkanya, dia kali 2,5%, itu boleh, karena berkaitan dengan pengeluaran zakat. Tapi kalau dia berbentuk uang, kan berbentuk barang dagangan yang susah untuk dihitung, apalagi kalau jual barang retail, barang-barang kecil di supermarket umpamanya, ya itu kan repot menghitungnya, ya butuh waktu, itu dibolehkan uzurnya. Maka pada dasarnya dosa besar, kecuali uzur Anda bisa Anda sampaikan sehingga saya bisa jawab. Baik. Nah, syukran jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Saat ini Ana masih aktif dalam mengajar. Namun, Ana pengen sekali ikut tes CPNS. Mohon nasihatnya ke Ana Ustadz. Apakah sudah benar keputusan Ana ini, mengingat ingin cari pemasukan yang cukup dan sekarang Ana masih aktif dalam mengajar di salah satu instansi sekolah. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Kalau masih aktif tidak boleh Anda tes CPNS, keluar dulu Anda, ya setelah Anda keluar baru ikut tes CPNS. Tidak boleh menjual jasa ke pihak lain padahal Anda sudah menjual jasa Anda kepada satu pihak, sudah ada tanda kontrak, ya Anda batalkan kontrak pertama, setelah itu tes, itu baru boleh. Nah, syukran jazakallah khair. Baik, sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pemirsa bagi yang ingin telepon kita ataupun WhatsApp itu bisa ke nomor 0811-755-0606. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, izin Ana bertanya,
apakah hukumnya ketika memesan barang seperti lemari kepada tukang perabot, Ustaz? Jadi sebelum barang itu siap, mereka meminta DP dulu ke ana sebagai tanda jadi. Nah, pertanyaannya apakah hal seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Syukran jazakallah khair. Boleh, karena akadnya jual beli istisna, di mana yang dibelinya bukan lemari tetapi bahan baku ditambah dengan jasa pengolahan sehingga jadi lemari yang sifatnya custom tadi. Maka istisna boleh bayar di awal, boleh bayar dengan angsuran, boleh bayar di akhir. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya membeli mobil cash di dealer. Namun uangnya saya mendapatkan pinjaman dari bank syariah. Pertanyaannya bagaimanakah hukumnya ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulangi pertanyaannya. Saya membeli mobil cash di dealer. Namun uang yang saya dapatkan itu hasil dari pinjaman di bank syariah, Ustaz. Syukran jazakallah khair. Saya menjawab sesuai pertanyaan ya. Walaupun realnya saya tidak percaya itu, tapi sesuai pertanyaan Anda. Bila yang Anda terima uang, lalu Anda belikan sesuatu, mau mobil, mau rumah, mau apapun, kemudian uang Anda kembalikan kepada bank syariah, Anda bayar berlebih, tidak ada perbedaan ulama di dunia ini bahwa itu murni riba. Bank syariah harusnya dia tidak menyerahkan uang, tapi dia jual beli. Yang diserahkannya adalah barang. Seperti Anda jual beli di pasar. Ketika Anda belanja apapun di pasar, tidak ada orang penjual itu yang menyerahkan uang kepada Anda. Tapi yang menyerahkan barang, Anda yang menyerahkan uang. Baik Anda bayar dengan tunai atau dengan tempo. Dengan tempo biasanya harganya lebih tinggi. Seperti itu. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah hukum bertransaksi dengan menggunakan ShopeePay, Ustaz? Karena sekarang kami sering berbelanja di market online. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Menggunakan e-wallet dari perusahaan platform tertentu, selagi tidak ada diskon, hukumnya tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau platformnya memberikan diskon bila menggunakan e-walletnya dia, maka di sini ada unsur riba. Karena hakikat seorang yang pemegang e-wallet tadi ketika dia top up, dia memberikan pinjaman kepada pihak perusahaan e-wallet tadi. Bila dia memberikan pinjaman dan dia dapat manfaat dalam bentuk diskon yang diberikan oleh yang perusahaan e-wallet tadi, maka itu adalah pinjaman yang mendatangkan riba dan hukumnya halal. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari hamba Allah yang ada di Provinsi Riau. Izin bertanya Ustaz. Ana ada menemukan sebuah barang di jalan, yaitu berupa cincin dalam kondisi sudah rusak karena dilindas oleh mobil. Barang tersebut Ana jual dengan nilai 2,5 juta rupiah. Gimana sebaiknya ya Ustaz? Dan bagaimana uang hasil jual barang tersebut? Apakah saya berdosa sama yang punya barang tersebut Ustaz? Syukran jazakallah khair. Uang bukan milik Anda, tidak halal kalau di jalanan umum Anda mendapatkan emas tadi dan kemudian Anda jual. Tidak halal bagi Anda. Anda ganti lagi uangnya sebanyak yang tadi, kemudian sedekahkan kepada fakir miskin, niatkan sedekah atas nama pemilik emas tadi. Karena kalau Anda mencari pemiliknya, mungkin lebih repot urusannya. Dan lebih besar biayanya daripada harga cincin itu tadi. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini mengenai tentang besaran zakat mal, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya.
apakah besaran zakat mal itu dihitung setara dengan nilai 85 gram emas murni atau dengan setara dengan perak senilai 545 gram, Ustaz? Syukran jazakallah khair. Allah barik fiik. Kalau Anda memilih salah satu dua pendapat ini, tidak ada masalah. Ya, umpamanya Anda pilih yang perak. Dan ini mazhab Hambali mengatakan al-ahadz lil fuqara. Karena kalau dihitung dengan perak, ya perak itu 15.000 per gramnya. Sedangkan nisabnya 595. Kalau dianggap kita bulatkan 600 kali 15.000 berarti sekitar berapa? 9 juta? Ya, sekitar 9 juta. Orang yang punya uang 9 juta, ya, bila Anda punya uang 9 juta dalam rentang 1 tahun, tidak pernah kurang dari 9 juta saldo Anda, maka setelah 1 tahun Anda akan wajib berzakat. Ya, itu konsekuensinya. Konsekuensinya akan banyak zakat yang keluar. Dan akan bermanfaat bagi para fakir miskin. Ya. Adapun pendapat lembaga-lembaga muktamar zakat sedunia, itu mereka menghitungnya dengan emas. Ya, karena emas stabil dari masa Nabi sampai sekarang. Di masa Rasulullah SAW, 1 dinar dapat 1 kambing kurban. Sekarang juga dapat. Sekarang 4,25 gram dapat kambing. 4,25 juta, 4 juta seperempat dapat kambing kurban. Tapi kita coba lihat perak. 1 dinar di masa Rasulullah SAW itu senilai 10 dirham. 10 uang perak. Beratnya 3,97. Dan kurs di masa Nabi 1 dinar 10 dirham. Berarti 39,7. 39,7 Anda kalikan dengan 15.000. Berapa jadinya? Cuma 300 ribuan kan ya? Ya, 300.000 mana dapat kambing? Anak kambing pun nggak dapat. Ya, jangankan kambing kurban. Berarti kurs dengan perak sangat tidak stabil. Konsekuensinya apa? Akan menjadi memberatkan orang-orang banyak akan mengeluarkan zakat. Dan akan memberatkan orang-orang yang punya uang 9 juta setahun, di atas 9 juta, ya, walaupun kelebihnya sedikit, menjadi 10 juta, wajib zakat dia. Ini orang punya tabungan 9-10 juta, orang kaya atau orang miskin? Ya. 10 juta sekali dia bayar uang pangkal anaknya udah terhutang dia itu. Uang pangkal anak masuk ke pesantren ada yang 40 juta, ada 50 juta. Ya. Masih kurang dia, berarti dia fakir miskin. Berbeda dengan orang yang punya uang 85 juta, di atas 85 juta terus dalam 1 tahun. Ini bisa dikatakan kaya. Ya. Pada dasarnya kewajiban zakat adalah untuk orang kaya kepada orang miskin. Bila Anda hitung dengan perak, maka akan terjadi miskin diambil zakat dari yang miskin diberikan kepada miskin yang lain. Maka tidak tercapai maqasid syariah dalam zakat tadi, di mana syariat memaksudkan agar yang kaya mengeluarkan hartanya untuk yang miskin sehingga terjadi keseimbangan hidup. Tapi kalau miskin beri kepada miskin, ya tambah miskin yang miskin itu. Tidak tercapai tujuan dari zakat tadi.
Tapi kalau Anda ingin pilih silahkan, tapi menganjurkan kepada orang-orang, apalagi kalau membuat aturan, kalau Allah Ta'ala alam, ini dampaknya adalah hilang makna zakat tadi, memperkecil kemiskinan. Tapi dengan demikian ini akan menambah angka kemiskinan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair atas jawabannya. Baik, sebelum kami lanjutkan sedikit informasi bahwasanya live ini itu dirilai oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tentunya bagi pemirsa, bagi yang ingin telepon, itu bisa telepon kita ke nomor 0811 755 0606, terutama untuk pemirsa yang ingin bertanya perihal waris. Baik, kami akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, hamba Allah yang berada di Cikarang. Ustadz, saya dan adik saya yang perempuan itu memiliki warisan dari ibu saya. Ibu meninggal ketika kita masih waktu SMP. Hingga tanahnya dikelola oleh semua kakak dari pihak ibu. Bertahun-tahun serasa ada kendala saat saya dewasa, saya tak pernah mendapatkan hasil dari tanah yang kami miliki. Tapi adik saya yang tanahnya sudah dijual semua yang dapat. Akhirnya saya memutuskan untuk menjual tanah waris itu untuk biaya kuliah anak saya nantinya. Tapi pihak keluarga tidak menanggapi. Mohon nasihatnya Ustadz, serasa tidak adil memiliki tapi tak pernah dapat hasil dari penjualan kayu jatinya. Syukur Ustadz, jazakallah khair. Yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan adalah, mohon nasihatnya Ustadz, serasa tidak adil memiliki tapi tak pernah dapat hasil dari penjualan kayu jatinya Ustadz. Hasil dari tanah warisan yang dimiliki oleh ibunya Ustadz. Ini persoalannya jelas, dia dizolimi sama keluarga dari pihak ibunya. Kalau orang dizolimi, sampaikan kepada mereka agar tidak menzoliminya. Bila mereka tetap melakukan tersebut, sampaikan kepada Allah. Dan ketika sampai kepada Allah, orang yang terzalimi adalah di antara orang yang doanya kepada Allah tidak ada pembatas. Nabi mengatakan, ittaqu da'watal mazlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Berhati-hati kalian berbuat zalim, karena orang yang dizalimi oleh kalian bila berdoa kepada Allah itu langsung cash Allah kabulkan. Ya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, syukran jazakallah khair. Pertanyaan tambahan Ustaz, nah apakah mereka boleh menjual harta warisan tersebut Ustaz? Haknya dia terserah, mau dijual, mau dipakai, mau disewakan. Nah Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimanakah cara membagikan zakat? Apa langsung dibagikan setelah selesai panen dari hamba Allah di Bengkulu? Syukur jazakallah khair. Ya, ketika panen, Anda keluarkan 10% dari hasil panen itu. Panen 1 ton, 100 kilo, Anda berikan kepada para fakir miskin. Seperti itu. Nah Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, izin bertanya Ustaz, Ana masih terhitung kontrak kerja di dalam sebuah perusahaan. Apakah Ana boleh melamar pekerjaan pada perusahaan yang baru? Di surat perjanjian kontrak kerja saat ini, jika Ana keluar sebelum jatuh tempo, Ana harus mengembalikan sejumlah uang atau gaji yang belum Ana terima sampai batas waktu kontrak kerja berakhir. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Pertanyaannya? Izin Ustadz bertanya, jadi beliau ini masih bekerja dalam sebuah instansi atau dalam perusahaan, kemudian ingin melamar bekerja pada perusahaan yang baru, sementara kontraknya belum selesai Ustadz. Dan mesti membayar, jika keluar dari perusahaan tersebut mesti membayar gaji sesuai dengan batas waktu kontrak kerja berakhir. Berani keluar berarti?
ya, tidak ada pun denda tadi, sanksi tadi, Allah akan berikan sanksi kepada Anda. Karena Allah memerintahkan aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Kontrak Anda sekian hari, sekian bulan, berbatas tahun, sekian tahun, wajib Anda penuhi. Ya, Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang mukmin itu mereka memenuhi persyaratan yang mereka buat. Berarti bila tidak Anda lakukan itu, Allah tidak menganggap Anda orang beriman, Nabi pun tidak menganggap Anda orang beriman. Karena Anda hanya mencari dunia, bukan mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Saya waktu sekolah dulu pernah pinjam uang kas masjid di tempat saya tinggal. Tapi sekarang saya nggak sempat bayar, Ustaz. Soalnya saya merantau jauh. Apakah boleh saya bayar kas masjid tersebut ke masjid yang lainnya? Syukran Ustaz, jazakallah khair. Jawabannya boleh, tapi Anda selama itu terus berdosa. Dan sesuaikan dengan kurs. Mungkin pada waktu SMA itu yang Anda ambil itu ya senilai dengan 1 gram emas. Rupiahnya mungkin 27.000 di waktu itu, di tahun 80-an. Sekarang 1 gram emas itu adalah 1 juta, berarti Anda bayar 1 juta bukan 28.000. Ya. Nah, syukran jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya punya pertanyaan mengenai jual beli mata uang asing, Ustadz. Seperti yang diprediksi jumlah pengamat, misalkan $1 akan mencapai 15.100 pada tahun 2024 nanti. Nah, bolehkah sekarang saya membeli dolar tersebut dengan tujuan mengambil keuntungan saat rupiah melemah nantinya? Tentunya transaksi bersifat kontan, bukan forward, spot, dan sebagainya. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Boleh. Kalau Anda hanya membeli 10.000, 20.000, 30.000, tapi kalau Anda beli 1 juta dolar, itu akan merusak ekonomi Indonesia. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya mengenai tentang asuransi. Bagaimana jika kantor menggunakan asuransi A, di mana asuransi A tidak memotong gaji karyawan? Pertanyaannya adalah, apakah kita boleh menggunakan asuransi A tersebut, Ustadz, yang telah disediakan oleh pihak kantor? Syukur Ustadz, jazakallah khair. Kalau tidak dipotong dari gaji Anda, halal dan boleh Anda gunakan. Kalau dipotong dari gaji, boleh ya, sebesar yang dibayarkan dari gaji Anda itu adalah Anda dan segala subsidi dari perusahaan. Kelebihannya, klaimnya, maka lihat kondisi Anda. Bila Anda fakir miskin, halal bagi Anda. Bila Anda tidak fakir miskin, mampu, maka bayarkan senilai uang kelebihan tadi, berikan kepada fakir miskin. Nah, syukran jazakallah khair. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pemirsa pagi hari ini, bagi yang ingin bertanya ke kita dan bisa langsung bertanya ke Ustadz itu via telepon yaitu 0811 755 0606. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah hukumnya ketika kita memberikan hadiah pernikahan untuk karyawan yayasan dengan menggunakan uang yayasan, Ustadz? Syukran jazakallah khair. Uang yayasan tidak ada alokasinya untuk hadiah. Nah, orang nyumbang untuk yayasan tadi, lalu yayasan berikan hadiah untuk karyawannya. Kalau dia sampaikan kepada para donatur, di antara distribusi dana yang kami terima dari donatur adalah hadiah kepada karyawan. Saya yakin tidak ada orang yang nyumbang. Ya,
mereka mengiklankannya, oh ini untuk fakir miskin, untuk para pelajar, untuk para dai, untuk masjid, untuk pesantren. Tidak ada di situ untuk karyawan yayasan. Maka tidak berhak dia mengambilnya sebagai hadiah. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran, jazakallah khair. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Yuli yang ada di Karawang. Afwan izin bertanya kepada Ustadz. Ustadz, kemarin Ibu Ana menyerahkan zakat kepada tetangga yang miskin. Namun tetangga yang tersebut memberi hadiah berupa seekor ayam pada Ibu Ana. Bolehkah ayam tersebut diterima, Ustadz? Kalau sudah terlanjur diterima, apa harus dikembalikan? Syukran, Ustadz, jazakallah khair. Kalau sering mereka memberikan hadiah, tidak ada masalah. Tapi tidak pernah dia memberikan hadiah hanya ketika memberikan zakat. Maka ini tidak halal. Senilai harga ayam tadi, berikan uangnya kepada fakir miskin yang lain atau kepada dia. Baik, terima kasih Ustadz. Itulah jawaban dari Ustadz. Semoga Bapak Yuli yang di Karawang bisa memahami dari jawaban Ustadz. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Ustadz, saya mau bertanya tentang hukum menjual produk MLM tanpa ikut sistem MLM-nya, Ustadz. Artinya, kita sudah menjadi member atau anggotanya, tapi hanya untuk menjual produknya saja ke konsumen, tapi tidak ikut sistem MLM-nya seperti merekrut anggota. Syukran, Ustadz, jazakallah khair. Wallahu a'lam. Harga produk MLM itu harga tipuan. Harganya jauh daripada harga pasar. Kalaulah ya mereka memang tujuannya dagang, kenapa harus dengan menggunakan sistem MLM? Mereka bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Tapi karena mereka tidak bisa bersaing dengan produk lainnya, mereka buat jaringan sendiri, eksklusif, dengan kemudian memberikan iming-iming kepada para jaringannya tadi. Maka menjual barang yang terlalu lebih mahal daripada harga pasar, itu pembeli namanya tertipu. Tapi kalau Anda katakan produk ini, kalau di luar ini produknya suplemen, ada madu, ada apa soda, ada ini, paling satu saset itu 10.000. Tapi di produk MLM ini 50.000. Apa bedanya? Ya sama. Bedanya apa? MLM ingin dapat untung gede. Kalau ada yang mau beli, ya alhamdulillah. Tapi kalau umpamanya dia mengatakan, oh ini bisa dapat ini, bisa begini, manfaatnya bisa segar, usia panjang, tampil muda, segala macam, ya, ini bohong semuanya. Dia menjual dengan harga kebohongan, maka dalam Islam ini hukumnya haram. Syukur, Ustaz, jazakallah khair. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, saya adalah seorang trainer marketing and sales. Saya sering mengisi training di perusahaan-perusahaan. Nah, salah satunya yang saya isi training adalah perusahaan penggadaian, Ustaz. Nah, apa hukumnya ketika saya memberikan training untuk karyawan penggadaian? Syukron, Ustaz, jazakallah khair. Perbuatan Anda berdosa karena Anda mentraining mereka bagaimana mereka berbuat riba lebih ahli. Lebih banyak konsumen orang-orang terjerat riba dengan perbuatan Anda tersebut. Gaji Anda pun tidak halal. Ya, kalau Anda tidak minta gaji saja, tidak dapat gaji saja sudah berdosa, sekarang dapat gaji tambah dosa Anda. Wallahu a'lam. Nah, syukur, Ustaz, jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya seorang guru yang menerima hadiah dari orang tua murid berupa makanan? Kebetulan wali murid tersebut baru mendapatkan hasil dari usaha yang dia kelola, Ustaz. Syukron, jazakallah khair. Ini bagian riswah, haram bagi guru ini menerima hadiah dari wali muridnya, kecuali wali muridnya sudah selesai belajar di sana. Nah, Ustaz, syukron, jazakallah khair. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya.
Ustadz, bagaimanakah hukumnya menjual kosmetik untuk kecantikan? Tapi kita tidak tahu kehalalan bahan-bahan kosmetik tersebut. Kosmetik tersebut untuk pemakaian luar seperti di kulit ataupun wajah. Syukran Ustadz, jazakallah khair. Walaupun di kulit, kecuali kalau untuk berobat, kalau najis, ya najis mana ada orang ya mau kalau dikatakan ini dari najis, gratis silahkan tempelkan ke kulitmu. Saya yakin tidak ada orang yang mau menempelkan ke kulitnya. Ya. Maka kalau ada unsurnya kosmetik, ada indikasi ke arah bahwa itu ada di antara materialnya, di antara bahan bakunya ada yang terbuat dari najis, ya, maka haram Anda jual belikan. Karena syariat mengharamkan jual beli najis dan benda yang terkontaminasi najis. Seperti itu. Karena ada indikasi ke arah sana, maka wajib Anda cari tahu dahulu ada bahan yang najis atau tidak. Bila ada, jangan dijualkan. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Rumsi Adul di Damasraya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Seorang ibu meninggalkan suami sambung dan 1 orang anak angkat. Ibu ini sudah kaya sebelum nikah dengan suami sambung ini. Ibu ini punya 1 orang saudara laki-laki seibu dan 1 orang saudari perempuan seibu. Nah, bagaimanakah cara membagi warisannya, Ustadz? Syukran jazakallah khair. Yang meninggal siapa? Ibu ini meninggalkan suami sambung, Ustadz. Pertanyaannya, seorang ibu meninggalkan suami sambung dan 1 orang anak angkat. Gitu, Ustadz. Ibu ini meninggal dan meninggal kemudian yang ada adalah suami sambung dan 1 orang anak, Ustadz. Saudara-saudarinya tidak ada? Ada, Ustadz. 1 orang saudara laki-laki seibu dan 1 orang saudari perempuan seibu. Wallahu a'lam. Anak angkat tidak dapat warisan. Suami kalau statusnya pada saat wanita ini wafat, statusnya adalah masih jadi suaminya dia, maka dia mendapatkan setengah lagi untuk 1/6-nya untuk saudari seibu, kemudian sisanya untuk saudari sekandung dapat 1/2. Berarti 6, 1/2, 6, ya. Bisa dibagi 6. Yang saudara suami dan suaminya mendapat 3/6. Kemudian saudarinya 3/6, yang sekandung, saudari seibunya 1/6, berarti dibagi 7. Semuanya suami 3/7, kemudian saudari kandung 3/7, kemudian saudari seibu 1/7. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini saya dari Sumbar mau bertanya, Ustadz. Oh baik, sepertinya ada telepon masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana Bapak? Dari Abu Afzal di Pekanbaru. Baik, silakan Abu, pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Akhwan, anak Abu Afzal dari Pekanbaru. Ana ingin bertanyakan mengenai ini bonus yang kita dapat dari pembelian produk gitu. Pembelian apa? Mengenai bonus yang didapat dari pembelian suatu barang. Jadi kalau kita biasanya beli 1 kotak, kita nggak dapat bonus gitu. Jadi kalau kita beli lebih,
kita diberi sejumlah bonus, apakah itu uang atau voucher belanja. Bagaimana hukum itu Ustaz? Apakah itu termasuk riba atau gimana Ustaz? Boleh. Kalau dia tidak naikkan harganya ketika ada program bonus, hukum asalnya boleh. Itu adalah hadiah. Oh, hadiah saya. Karena saya sebagai pedagang dari pihak distributor banyak melakukan hal itu Ustaz. Jadi kalau kita mengambil lebih, mereka memberikan sejumlah bonus, apakah bentuk barang, bentuk uang gitu Ustaz. Itu halal Ustaz. Halal. Oh ya. Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Abu Arzam yang ada di Pekanbaru. Baik, tanpa terasa itulah pertanyaan terakhir pada pagi hari ini. Alhamdulillah begitu banyak ilmu yang kita dapatkan dari sesi tanya jawab pagi ini. Tentunya kami mengucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Irwandi Tirmizi yang alhamdulillah sudah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada kami. Tentunya kami berdoa semoga Allah yang membalas dengan kebaikan yang berlimpah. Sebelum kita akhiri acara kita pada kesempatan kali ini, izin Ustadz kami meminta nasihat Ustadz untuk pagi hari ini. Fadhal Ustadz. Ikhwani wa akhwati fillah, seorang muslim hidup dengan aturan yang dibuat oleh Allah dalam kitabnya yang dia jelaskan atau melalui lisan Rasulnya dan kemudian dijabarkan oleh para ulama dari masa ke masa. Dia artinya tunduk dengan perintah Allah. Maka dia tidak boleh melakukan apapun, transaksi keuangan apapun, melainkan akan mengetahui dahulu dibolehkan oleh Allah atau tidak. Bila dibolehkan akan dilakukannya, bila tidak akan ditinggalkannya, sehingga dia beruntung di dunia dan di akhirat. Wallahu litaufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Syukron jazakallah khair atas nasihatnya dan ilmu yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan ilmu yang telah kita dapatkan pagi hari ini semoga bisa menjadi sebuah amal yang bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Tentunya juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apapun yang kita lakukan hari ini semoga dalam lindungan Allah dan ridhonya. Tentunya amin ya rabbal alamin. Dan kami mengucapkan jazakallah khair, jazakumullah khair kepada seluruh pemirsa yang berpartisipasi atas pertanyaan pada pagi hari ini. Tentunya kami meminta maaf atas pertanyaan-pertanyaan telah masuk yang belum sempat kami bacakan. Mudah-mudahan insya Allah di pertemuan berikutnya kami akan sempat membacakan pertanyaan tersebut. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa yang selalu menonton acara ini dan tentunya semoga menjadi amal untuk kita semua. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga kalau ada saudara kita yang hari ini sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Kalau ada saudara kita yang lagi sempit semoga Allah lapangkan. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa membuat kita teguh di atas agamanya yang hak dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari studio sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.